أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya ingin bercerita sedikit tentang salah satu dari beberapa teori klasik dalam pendidikan. Teori nativisme ini dipelopori oleh seorang filsuf Jerman yang bernama Arthur Schopenhauer yang lahir pada tahun 1788 dan kemudian meninggal pada tahun 1860. Walaupun dalam tahun meninggalnya ada perbedaan, tapi itu tidak menjadi prinsip dalam cerita ini. Schopenhauer memiliki pendapat bahwa manusia itu memiliki dua dimensi. Yang pertama adalah manusia yang merupakan individu yang berada di dalam ruang dan waktu atau fenomena. Manusia di dalam ruang dan waktu dapat menciptakan pengalaman-pengalaman yang dengan pengalaman-pengalaman tersebut akan mempengaruhi perkembangannya kemudian. Yang kedua, manusia yang berada di luar ruang dan waktu sebagai entitas tunggal. Manusia yang merupakan entitas tunggal ini ada pada setiap individu manusia. Kemudian manusia sebagai entitas tunggal ini tidak dapat dikenali oleh dirinya yang bersifat individu. Karena dirinya yang bersifat individu berada pada dimensi fenomena, sedangkan dirinya yang bersifat entitas tunggal itu berada pada ranah noumena, di luar ruang dan waktu. Manusia yang berdimensi tunggal yang berada di luar ruang dan waktu ini menjadi inti penggerak dari manusia itu sendiri. Dialah yang kemudian menjadi penggerak sehingga manusia bisa melakukan aktivitasnya, memilih sebuah pekerjaan atau tidak memilih sebuah pekerjaan, memilih sebuah perilaku atau tidak memilih sebuah perilaku. Dia bebas menentukan apa yang ingin dia lakukan. Jadi perkembangan manusia menurut teori nativisme ini dipengaruhi oleh faktor-faktor bawaan sejak lahir. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah faktor genetik. Jadi perkembangan manusia secara genetik bisa dipengaruhi oleh kedua orang tuanya. Atau faktor genetik yang diwarisi dari nenek moyangnya. Atau bahkan ada faktor lain, yaitu bahwa memang ditakdirkan dia seperti itu. Jadi faktor takdir. Kemudian faktor selanjutnya itu adalah, maksudnya faktor yang dia bawa sejak lahir itu bisa jadi bahwa sejak lahir dia telah membawa sebuah potensi. Di mana potensi ini berbeda dengan apa yang melekat pada diri manusia yang lainnya, pada individu manusia lainnya ketika individu tersebut lahir. Jadi setiap individu membawa potensi yang berbeda-beda. Kemudian faktor yang lain adalah faktor perkembangan. Bahwa setiap manusia memiliki perkembangan yang berbeda-beda. Apakah itu faktor fisik atau faktor psikologi atau kejiwaan. Potensi seseorang yang dibawa sejak lahir itu akan berkembang secara alami
sesuai dengan atau mengikuti perkembangan fisiknya. Ketika seorang anak didik secara fisik telah berkembang organ-organ tubuhnya, kita ambil misalnya kakinya, maka dengan demikian potensi untuk merangkak atau berdiri yang kemudian bisa berjalan itu akan terjadi secara alami. Ketika organ-organ tubuh yang lainnya menjadi matang, menjadi kuat, kokoh, maka secara alami organ-organ tersebut dapat melakukan aktivitas, dapat melahirkan pengalaman-pengalaman, dapat menjadikan perkembangannya terus bertambah, sehingga dia terus berproses di dalam perkembangannya ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih sempurna. Perkembangan yang dimaksud sini adalah perkembangan, baik itu perkembangan fisik maupun perkembangan kejiwaan. Bahkan mencakup keseluruhan perkembangan-perkembangan yang berada pada setiap individu manusia. Perkembangan dalam teori nativisme hanya dipengaruhi oleh bawaan lahir dia dan sama sekali tidak dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya atau apa-apa yang bersifat eksternal terhadap dirinya. Yang menjadi kesimpulan di sini bahwasanya teori nativisme berpandangan yang pertama, manusia memiliki dua dimensi. Yang pertama adalah dimensi fenomena, di mana manusia itu sebagai individu-individu yang terikat oleh ruang dan waktu. Kemudian dimensi noumena, di mana manusia menjadi entitas yang tunggal, ya, yang tidak terikat oleh ruang dan waktu dan menjadi inti penggerak dari keseluruhan perilaku manusia itu sendiri. Manusia sebagai individu. Dan tentunya seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa manusia sebagai individu tidak mampu mengenal dirinya sebagai manusia atau sebagai entitas tunggal itu sendiri. Dengan entitas tunggal ini, manusia menjadi terkoneksi antara satu dengan yang lainnya. Karena entitas tunggal ini, manusia sebagai entitas tunggal ini dimiliki oleh seluruh individu-individu manusia. Contoh konkretnya di dalam kehidupan bahwa ketika ada seseorang yang terluka, maka seorang yang lainnya akan merasakan hal itu. Ketika seorang individu mulai kelaparan, maka individu yang lainnya akan merasakan hal itu. Sehingga pemahaman akan hal ini menjadikan individu antara satu dengan yang lainnya terkoneksi sehingga terbangun rasa kasih sayang, rasa saling memiliki, rasa tolong-menolong. Melalui teori nativisme ini, seseorang akan sampai pada sebuah kesadaran bahwa manusia itu hakikatnya satu. Demikian yang terkait dengan teori nativisme ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Bagi yang ingin komen, silakan komen di bagian bawah. Bagi yang ingin nge-like, kemudian subscribe dan menekan tombol lonceng, dipersilakan. Dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.